Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua para subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air. Kami doakan mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV, di mana dalam edisi kali ini kami akan mengulas terkait dengan aspek hukum politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, di mana dalam kurun waktu September dan Oktober tahun 2021 ini di beberapa daerah sudah diselenggarakan pilkades atau pemilihan kepala desa. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pilkades ini tidak terlepas dari adanya isu-isu yang berkaitan dengan politik uang. Nah, dari masa ke masa politik uang ini terus berkembang, artinya terus ada. Nah, bagaimana aspek hukumnya, sanksi pidananya adakah, kemudian secara normatif yuridisnya seperti apa? Oleh karena itu simak video ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya kami menghimbau dan mengajak kepada teman-teman semua, para pemirsa YouTube yang baru berkunjung ke channel ASP TV untuk terlebih dahulu memberikan like, subscribe, dan sampaikan komentar-komentar positifnya di kolom komentar di bawah video ini. Oleh karena itu, silakan like dan subscribe channel ASP TV. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube, kami ucapkan buat Anda yang senantiasa dukung, yang sudah memberikan dukungan subscribe kepada channel ASP TV untuk terus berkontribusi memberikan tambahan wawasan hukum secara gratis kepada seluruh masyarakat. Baik sahabat-sahabatku semuanya, nah di kurun waktu September dan Oktober tahun 2021 ini, sebagaimana telah kita ketahui bersama, di Indonesia, di beberapa wilayah daerah telah menyelenggarakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Ada yang sudah selesai pemilihan kepala desa, ada juga yang masih dalam proses penyelenggaraannya. Nah, bagi daerah-daerah dan juga desa-desa di Indonesia yang sudah selesai menyelenggarakan pemilihan kepala desa, kemudian sudah terpilih kepala desa yang baru, kami mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai kepala desa. Mudah-mudahan kepala desa terpilih dapat melaksanakan amanahnya sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kejujuran sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang bahagia, yang sejahtera, desanya maju, warganya bahagia dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terkait dengan pilkades, pilkades ataupun juga pilkada ataupun juga pemilu yang diselenggarakan sebagai representasi pesta demokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari adanya isu money politik atau politik uang. Bahkan mungkin tidak hanya isu tetapi merupakan fakta. Ya, informasi yang kami dapatkan dari masyarakat ketika ada penyelenggaraan pemilihan, baik itu kepala desa ataupun juga pilkada dan pemilu, ada saja ditemukan praktek-praktek politik uang. Apa sih politik uang itu? Money politik itu seperti apa? Nah, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, politik uang itu dirumuskan sebagai perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang, memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Nah, money politik itu tidak hanya ditujukan kepada pemilih, kepada mereka yang memiliki hak pilih, akan tetapi bisa juga ditujukan kepada penyelenggara pemilih, baik itu panitia, panitia penyelenggara atau panitia pemilihan. Nah, itu yang dimaksud dengan politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, kemudian kita fokus terkait dengan penyelenggaraan pilkades.
yang sekarang sedang serentak diselenggarakan di beberapa daerah di Indonesia. Pemilihan kepala desa ini berangkat dari semangatnya, ya, semangat pemilihan kepala desa ini merupakan atau tertuang di dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, saya bacakan redaksinya, bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu adalah prinsipnya, ya, semangat penyelenggaraan Pilkades. Nah, namun ya sangat disayangkan sekali di dalam Undang-Undang Desa ini belum diatur dan belum ditegaskan terkait dengan larangan ataupun juga sanksi, baik itu pidana maupun sanksi administrasi terkait adanya praktek-praktek politik uang. Ya, di dalam Undang-Undang Desa memang tidak ada ketentuan larangannya dan juga sanksinya tidak ada. Nah, oleh karena itu di beberapa daerah diterbitkanlah yang namanya peraturan bupati, ya, Perbub, yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan Pilkades ini, yang memuat atau mengatur terkait dengan larangan praktek-praktek politik uang. Nah, kemudian politik uang juga dapat dikenakan pasal 149 ayat 1 KUHP. Nah, jadi selain misalkan diatur oleh Perbub, bisa juga dikenakan sanksi pidana yang tertuang atau dikenakan dengan pasal 149 ayat 1 KUHP. Ya, di mana redaksinya saya bacakan, barang siapa pada waktu pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, di mana atau diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Itu ketentuan terkait dengan sanksi pidananya, ya, kalau misalkan tidak diatur di dalam Perbub. Nah, kemudian juga poin selanjutnya, memang belum semua daerah mengatur terkait dengan larangan praktek money politik ini dalam penyelenggaraan Pilkades. Karena kalau di dalam penyelenggaraan Pilkada maupun juga pemilihan umum, itu sudah diatur dalam undang-undangnya tersendiri, adanya larangan terkait praktek money politik atau politik uang dengan sanksi, ya, ketentuan sanksi pidana dan juga sanksi administratif, bahkan dengan adanya atau diselenggarakan juga atau ditentukan dengan adanya sanksi diskualifikasi, ya, dianulir. Nah, kemudian terkait dengan politik uang ini memang seakan-akan sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum, dari masa ke masa hampir ditemui. Ya, mungkin bisa juga sebagian orang mengatakan ini sudah menjadi budaya dalam tatanan demokrasi kita. Nah, namun sebetulnya kalau berbicara terkait dengan demokrasi, praktek-praktek money politik atau politik uang ini justru ini merupakan hambatan terselenggaranya demokrasi yang benar-benar itu adalah mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, namun saya tidak menyangka atau menduduh misalkan para kepala desa yang sekarang terpilih itu melakukan tindakan misalkan praktek politik uang. Tidak, ya, saya hanya menyampaikan bahwa terkait dengan pemilihan baik pilkada, pemilu maupun pilkades, kemudian berdasarkan informasi-informasi masyarakat masih ditemui adanya praktek-praktek politik uang. Nah, mudah-mudahan yang terpilih sekarang menjadi kepala desa adalah benar-benar kepala desa yang mendapatkan, ya, suara dengan murni, dengan suara hati rakyat, ya, tidak berdasarkan suap atau misalkan membeli suara, ya, membeli suara masyarakat sama saja dengan membeli kedaulatan rakyat. Nah, kemudian terkait dengan politik uang ini kita harus bisa membedakan juga, ya, teman-teman. Ada politik uang, ada money politik, ada juga cost politik. Nah, ada politik uang, ada juga yang disebut dengan ongkos politik. Nah, ini tidak bisa disamakan karena di dalam penyelenggaraan demokrasi, di dalam penyelenggaraan sebuah politik tentu diperlukan adanya ongkos, tentu diperlukan adanya biaya.
Nah, itulah disebut dengan ongkos politik. Seperti apa? Dalam penyelenggaraan kampanye, misalkan dalam kampanye tentu kita harus atau calon-calon ya kepala daerah ataupun kepala desa melakukan kampanye dengan menggunakan alat peraga yang diperbolehkan atau ditentukan dengan peraturan yang berlaku. Ya, misalkan membuat banner, spanduk, baliho, pamflet, stiker. Tentunya itu membutuhkan biaya, membutuhkan ongkos. Belum lagi kita harus memberikan transport ya bagi mereka atau tim suksesnya untuk mengkampanyekan atau memasang alat-alat peraga kampanye tersebut. Belum lagi misalkan mengadakan kampanye tertutup ya, harus mengadakan atau menyiapkan logistik, baik itu misalkan konsumsi, minum, ya transportasinya yang dinilai atau yang secara wajar ya, secara wajar itu bukan termasuk politik uang, akan tetapi termasuk ke dalam kos politik atau ongkos politik. Nah, itulah ya aspek hukumnya dalam penyelenggaraan pilkades, ya memang politik uang itu masih terjadi. Artinya masih ada yang melakukan praktek politik uang, akan tetapi sangat jarang sekali yang ditindak. Hal tersebut dikarenakan mungkin di beberapa daerah belum ada ya peraturan turunan dari undang-undang tersebut yang mengatur larangan dan sanksi, ketentuan sanksinya baik pidana maupun juga administratifnya. Namun demikian, politik uang sebetulnya merupakan hambatan dalam tatanan demokrasi di negara Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih mengevaluasi ya demokrasi kita ya. Mudah-mudahan praktek politik uang bisa semakin menurun, bisa semakin ditekan sehingga hasil atau produk demokrasi kita adalah demokrasi yang jujur, demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan bertujuan semata-mata untuk membahagiakan dan mensejahterakan warga masyarakat, warga negara Republik Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan pada kepala-kepala desa yang sudah terpilih, ya mudah-mudahan bisa mengemban amanah berat ini untuk mewujudkan desa yang maju, warga desa yang bahagia dan juga sejahtera. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.